Kepala Staf Kepresidenan Ahmad Kodari. Berikut ini. Salurkan tepat sasaran kepada pihak yang berhak. Buku Saku 0% memuat berbagai program bantuan yang disiapkan oleh pemerintah sebagai satu kesatuan program yang terintegrasi bagi rakyat. Ya, jadi ini kata terintegrasi ini makin jadi kunci nih, ya. Apalagi nanti sore makin terintegrasi lagi nanti. Sedikit bocoran ya Pak Angga ya. Nanti sore itu ada yang akan diintegrasikan lebih jauh lagi. Buku ini mulai dari masa dalam kandungan hingga lanjut usia. Buku ini menjawab pertanyaan mendasar. 1. Dukungan apa saja yang sebenarnya diterima rakyat dari negara. 2. Bagaimana cara mengaksesnya. Nah, ini bagi warga masyarakat ya atau pemerintah daerah yang warganya belum mendapatkan bantuan sebagaimana seharusnya, mudah-mudahan dengan membuka buku ini tahu sumber-sumber informasi yang harus dihubungi. Istilahnya mungkin setelah hari ini ada lagi Pak Yuzah, pemerintah daerah yang warganya yang berhak menerima tidak menerima karena semua informasinya sudah ada di dalam buku yang kita siapkan ini. Lebih dari itu, buku ini menegaskan arah besar program Presiden Prabowo bahwa kesejahteraan bukanlah bantuan sesaat, ya, bukan bantuan sesaat, melainkan dukungan yang berkelanjutan sepanjang hayat. Negara tidak hanya hadir saat rakyat menghadapi kesulitan, tetapi juga memastikan rakyat tumbuh sehat, memperoleh pendidikan, bekerja secara mandiri, hingga hidup sejahtera di masa tua. 2. Buku Saku memuat integrasi program melalui DTSEN. Nah ini teman-teman ya, bisa lihat perbandingan antara sebelum dan sesudah DTSEN. Ya, baik dari basis data, ketepatan sasaran, proses pembaruan, akses bantuan, dan transparansi. Jadi semua bantuan sosial itu sebetulnya dasarnya adalah data dulu ya teman-teman ya, makanya datanya diperbaiki oleh Pak Prabowo. Di era pemerintahan Presiden Prabowo, berbagai program dukungan kesejahteraan rakyat diperkuat dan diintegrasikan melalui data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Integrasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa 1. Data penerima manfaat semakin akurat. Jadi kalau dulu itu ada yang namanya inclusion error, yang harusnya nggak berhak menerima, tapi kok menerima. Ada juga yang kasihan, exclusion error, ya harusnya masuk, tapi malah nggak masuk. Benar ya? Betul Pak Liza. Ya. 2. Agar program tidak tumpang tindih dan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Melalui integrasi DTSEN, pemerintah kini menggunakan satu data terpadu yang menggabungkan berbagai variabel sosial ekonomi secara terpusat. Data ini memiliki tingkat presisi tinggi karena memanfaatkan triangulasi. Jadi 3 data itu saling cross check satu dengan yang lain. Pertama adalah data kependudukan atau NIK, kemudian data aset dari registrasi sosial ekonomi atau Regosek, serta riwayat bantuan dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Dulu 3 data ini di lembaga yang berbeda ya Pak Yuza ya, data yang berbeda-beda lembaganya. Pembaruan data dilakukan secara dinamis melalui integrasi sistem digital, jadi kita memanfaatkan teknologi, dan verifikasi berjenjang dari tingkat desa hingga pusat, jadi berlapis-lapis. Hemat saya, Bapak Ibu sekalian, DTSEN ini adalah revolusi data, dan Pak Trubus revolusi kebijakan publik. Ya, bisa dikaji nih oleh asosiasi nih Pak. Ya. Dan ini adalah game changer untuk keuangan negara agar lebih akurat dan efisien. Game changer. Dengan sistem satu pintu ini, masyarakat yang terdaftar dalam DTSEN akan otomatis terpetakan untuk berbagai program subsidi pemerintah, sekaligus dapat mengecek status desil mereka secara mandiri melalui aplikasi resmi. Jadi ini aplikasi atau sistem yang sangat demokratis, di mana masyarakat berhak dan bisa punya akses Pak, kalau memang dia betul-betul berhak untuk menerima. Jadi kita betul-betul hidup di alam demokrasi. Ya. Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. 3. Kondisi kesejahteraan sosial Indonesia. Posisi kesejahteraan masyarakat Indonesia saat ini menunjukkan perkembangan yang positif.
Sebagian besar masyarakat berada pada kelompok menuju kelas menengah. Bahasa Inggrisnya aspiring middle class. Betul Pak Cil ya? Aspiring middle class. Yaitu sekitar 142 juta orang. Ya. Kemudian hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang bergerak ke arah yang benar dengan semakin banyak masyarakat yang mengalami peningkatan kesejahteraan. Namun, ini PR kita, PR pemerintah. Masih terdapat sekitar 67,9 juta orang dalam kondisi rentan miskin. Dan sekitar 23,8 juta orang yang berada 23,85 juta orang yang berada dalam kategori miskin. Rentan miskin bahasa Inggrisnya apa Pak? Pak Cip, Pak Yuda. Near poor, ya, near poor. Bahkan meskipun jumlahnya sudah relatif kecil, ya, secara persentase sangat kecil, 0, sekian persen, masih terdapat 2,38 juta orang yang berada dalam kondisi miskin ekstrim. Artinya, Bapak Ibu sekalian, tantangan kita saat ini bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga menjaga agar kelompok rentan tidak kembali jatuh ke bawah. Jumlah kelompok rentan yang besar membuat mereka sangat sensitif terhadap guncangan ekonomi, kesehatan, maupun sosial. Jadi ini bisa terguncang oleh Selat Hormuz. Karena itu kemarin pemerintah, Menteri Keuangan sudah menegaskan bahwa BBM subsidi kita akan dipertahankan sampai dengan minimal akhir tahun. Dan hari ini saya dapat berita gembira dari Pak Yuza yang selalu update dengan perkembangan, sudah ada ceasefire. Artinya Amerika dan Israel tidak kirim rudal lagi, Iran. Tidak kirim lagi rudal ke Iran, minimal ceasefire-nya sekarang 2 minggu. Dan harga minyak bumi terakhir tadi berapa Pak? 90, ya, 90. Pak Purbaya kemarin sudah mengatakan sejauh angkanya tidak lewat dari 100, dipastikan subsidi tidak akan naik. Dipastikan BBM subsidi tidak akan naik. Jadi angkanya sekarang 90. Jika dilihat lebih rinci, BPS menetapkan garis kemiskinan nasional sekitar 609.000 orang per bulan. Sementara kemiskinan ekstrim di kisaran 391.000 orang, 350.000 rupiah per orang per bulan. Karena itu, pendekatan pemerintah saat ini tidak lagi bersifat parsial. Pemerintah tidak hanya fokus kepada kelompok miskin, tetapi juga melindungi kelompok rentan. Mendorong masyarakat aspiring middle class agar benar-benar naik kelas, jadi kelas menengah, serta memastikan kelas menengah tetap kuat. Pendekatan ini yang menjadi dasar lahirnya berbagai program kesejahteraan yang holistik dan berlapis, mulai dari bantuan sosial, intervensi di bidang pendidikan dan kesehatan, hingga program pemberdayaan ekonomi. Buku saku ini, teman-teman, ya, juga menyajikan perkembangan sosial berdasarkan data Bank Dunia yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam penurunan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Pada tahun 1984, tingkat kemiskinan ekstrim tercatat 74%. Besar sekali. Ya, jadi tahun 1984, 3 dari 4 orang Indonesia adalah miskin ekstrim. Sementara pada Maret 2025, angka tersebut turun drastis menjadi 0,85%. Artinya dalam waktu sekitar 40 tahun Indonesia berhasil menurunkan kemiskinan ekstrim secara signifikan. Capaian ini merupakan hasil dari kerja keras bangsa Indonesia, konsistensi kebijakan pemerintah, serta sinergi berbagai pihak dalam menjaga keberlanjutan pembangunan kesejahteraan. Jadi ini adalah hasil kerja kolektif dan berkelanjutan dari para pemimpin Indonesia juga. 4. Buku saku menyajikan negara hadir untuk rakyat sepanjang hayat. Jika keluarga miskin menerima dukungan secara tepat, terarah dan berkelanjutan, maka lingkaran kemiskinan dapat diputus. Berangkat dari keyakinan tersebut, pemerintah merumuskan bahwa kesejahteraan tidak boleh berhenti pada wacana. Kesejahteraan harus diwujudkan melalui kerja nyata, kebijakan terukur, dan dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Memasuki 2026, pemerintah memperkuat komitmen ini melalui program yang menyentuh seluruh siklus kehidupan warga negara.
mulai dari masa kandungan, masa anak-anak, usia sekolah, usia produktif, hingga usia lanjut. Ada gambarnya nih, visualnya. Itu ya? Itu udah ya, tuh, betul. Ada visualnya. Jadi setiap tahapan ada dukungan pemerintah. Setiap intervensi dirancang untuk menghapus kemiskinan ekstrim, meningkatkan kualitas sumber daya, memperkuat kemandirian ekonomi, serta memastikan keadilan sosial. Teman-teman, buku saku ini menampilkan pendekatan yang sangat penting, yaitu dukungan kesejahteraan sepanjang hayat. Artinya, negara selalu hadir dalam setiap fase kehidupan. Mulai dari masa kandungan, melalui program keluarga harapan atau PKH ibu hamil dan PKH anak usia dini. Pada usia 0 sampai 6 tahun, dukungan diberikan melalui PKH dan intervensi tumbuh kembang anak. Usia 7 sampai 18, tersedia PKH SD SMA, beasiswa program Indonesia Pintar, sekolah rakyat berasrama, sekolah Garuda, serta atensi untuk anak dan yatim piatu. 2 hari yang lalu saya ada di Kabupaten Karangasem, Bali, menyaksikan dan melihat secara langsung perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen Bangga. Ya, bangunannya luas, tanahnya luas, sangat-sangat. Ya, saya bilang kalau dibandingkan sekolah saya dulu jauh lebih baik dibandingkan sekolah saya dulu. Pada usia kerja 19 sampai 59 tahun, pemerintah menyediakan KIP kuliah, beasiswa LPDP, program magang dibayar pemerintah, kredit usaha rakyat, serta subsidi pupuk serta dukungan perumahan. Mbak Caca pernah dapat LPDP? Oh belum, ya mudah-mudahan nanti ya. Pada usia lanjut tersedia PKH lansia dan atensi lansia. Selain itu terdapat program lintas siklus kehidupan, antara lain MBG, CKG, perlindungan jaminan sosial melalui BPJS, subsidi energi. Nah ini yang subsidi energi ini yang sering kurang disadari oleh kita semua karena kita nggak terima duit tapi terimanya dalam bentuk barang gitu. Dukungan pangan melalui cadangan pangan pemerintah. Yang membuat buku ini berbeda tidak berhenti di konsep tapi menunjukkan angka-angka konkret di level keluarga. Nanti ada angka-angkanya teman-teman ya, yang kita tampilkan untuk penerimaan di tingkat individu atau tingkat keluarga. Sebagai contoh, nih supaya konkret nih, orangnya ada nih, bisa dicek, bisa didatangin. Naila, seorang siswi sekolah rakyat tingkat SMP di Makassar, Sulawesi Selatan. Naila adalah anak kedua dari 3 bersaudara, ayahnya bekerja sebagai buruh bangunan, ibunya ART. Keluarga Naila sebelumnya berada dalam kondisi yang sangat rentan, namun hari ini negara hadir secara nyata. Dukungan yang diterima keluarga Naila bukan hanya dari satu program, tetapi terintegrasi dari berbagai sektor atau program. 1. Sektor pendidikan. Naila sekolah di SR dengan biaya tahunannya 48 juta rupiah. Nah, jadi kalau masuk ke sana bayar sendiri kira-kira 48 juta rupiah. Sektor kesehatan, Naila dan seluruh anggota keluarga penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK, masing-masing Rp504.000 per orang per tahun dan menerima manfaat CKG sebesar 1,1 juta rupiah per orang per tahun. Jadi CKG itu bukan cuma sekali, tapi tiap tahun bisa dilakukan. Nurlia yang